Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang sistem pernafasan pada ikan. Sebelumnya saya Ferry Wafa dengan NIM 019, Firman 07, Muhammad Amrullah 033, dan Tirta Dejava 063. Pada kesempatan kali ini video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah fisiologi hewan air. Oke, baik, langsung saja. Ikan bernafas menggunakan insang. Bentuk insang menyerupai lembaran tipis berwarna merah muda. Bagian terluar insang terhubung dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan dengan erat dengan kapiler-kapiler darah. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis atau lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler. Pada ikan bertulang sejati, insangnya dilengkapi dengan tutup insang atau operculum, sedangkan pada insang bertulang rawan, insangnya tidak mempunyai tutup insang. Selain bernafas dengan insang, ada pula kelompok ikan yang bernafas dengan gelembung udara, yaitu ikan paru-paru atau dipnoi. Insang tidak hanya berfungsi sebagai alat pernafasan, tetapi juga berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam, penyaring makanan, alat pertukaran ion, dan osmoregulator. Untuk selanjutnya, sistem pernafasan pada ikan bertulang sejati. Salah satu contoh ikan bertulang sejati yaitu ikan mas. Insang ikan mas tersimpan dalam rongga insang yang terlindung oleh tutup insang. Insang ikan mas terdiri dari lengkung insang yang tersusun atas tular rawan berwarna putih. Rigi-rigi insang yang berfungsi untuk menyaring air pernafasan yang melalui insang, dan filamen atau lembaran insang. Filamen insang tersusun atas jaringan lunak berbentuk sisir dan berwarna merah muda karena mempunyai banyak pembuluh kapiler darah dan merupakan cabang dari arteri insang. Di tempat inilah pertukaran gas CO2 dan O2 berlangsung. Gas O2 diambil dari gas O2 yang larut dalam air melalui insang secara difusi dari insang. O2 diangkut darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkut darah menuju jantung. Dari jantung menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Mekanisme pernafasan ikan bertulang sejati dilakukan melalui mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Sistem pernapasan pada ikan bertulang rawan. Insang ikan bertulang rawan tidak mempunyai tutup insang dalam kurung operculum. Misalnya pada ikan hiu, masuk dan keluarnya udara dari rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume rongga mulut akibat gerakan naik turun rongga mulut. Bila dasar mulut bergerak ke bawah, volume rongga mulut bertambah, sehingga tekanannya lebih kecil dari tekanan air di sekitarnya. Akibatnya, air mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut yang pada akhirnya terjadilah proses inspirasi. Bila dasar mulut bergerak ke atas, volume rongga mulut mengecil, tekanannya naik, celah mulut tertutup sehingga air mengalir keluar melalui celah insang dan terjadilah proses ekspirasi CO2. Pada saat inilah terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Sistem pernapasan pada ikan paru-paru dalam kurung dipnoi. Pernapasan ikan paru-paru menyerupai pernapasan pada amfibia. Selain mempunyai insang, ikan paru-paru mempunyai satu atau sepasang gelembung udara seperti paru-paru yang dapat digunakan untuk membantu pernapasan, yaitu pulmosis. Pulmosis banyak dikelilingi pembuluh darah dan dihubungkan dengan kerongkongan oleh ductus pneumaticus. Saluran ini merupakan jalan masuk dan keluarnya udara dari mulut ke gelembung dan sebaliknya, sekaligus memungkinkan terjadi difusi udara ke kapiler darah. Fungsi insang yaitu mengatur keseimbangan asam basa, mengatur regulasi ion, ekskresi nitrogen, dan menyaring makanan. Cara kerja insang pada ikan. Yang pertama, proses pernapasan diawali dengan membukanya mulut ikan, kemudian tertutupnya operculum. Air yang kaya oksigen akan masuk dan terdorong ke dalam mulut ikan dan melalui insang. Yang kedua, molekul oksigen akan ditangkap oleh
hemoglobin pada jaringan pembuluh darah dalam insang dan diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Yang ketiga, karbon dioksida dan buangan respirasi lainnya juga akan dilepaskan melalui insang. Yang keempat, kemudian ikan akan menutup mulutnya dan membuka tutup insang. Selanjutnya, air akan mengalir melalui insang. Alat bantu pernafasan pada ikan. Labirin. Labirin adalah salah satu alat bantu pernapasan pada ikan, namun tidak semua ikan memiliki labirin. Labirin adalah perluasan insang pada bagian atas yang berbentuk lipatan dan membentuk rongga yang tidak beraturan. Beberapa ikan yang memiliki labirin diantaranya ikan lele, clarias, batragus, dan gabus, Channa starlita. Labirin berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen yang nantinya bisa digunakan pada saat ikan berada pada daerah atau lingkungan dengan kadar oksigen rendah. Arborskine. Beberapa spesies ikan seperti lele, gurame, atau nila juga memiliki struktur tambahan yang disebut arborskine. Arborskine adalah struktur tambahan pada insang yang berwarna merah dan berbentuk seperti bunga karang. Struktur tersebut membantu ikan untuk bernafas pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Diverticula. Pada ikan yang hidup di daerah tropis, misalnya gabus, biasanya dapat struktur tambahan yang disebut dengan diverticula. Diverticula terletak pada daerah parit. Bagian-bagian pada insang. Operculum berfungsi melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernafas. Membran branchiostega, katup pada waktu air masuk ke rongga mulut. Lengkung insang, tempat melekatnya tulang tapis insang. Terdapat banyak pembuluh darah dan pembuluh saraf. Tulang tapis insang berfungsi mencegah organisme makanan melalui celah insang. Lembaran insang, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tapis insang menjaga agar tidak ada benda asing yang masuk ke dalam rongga insang. Baik, itu tadi presentasi hasil dari diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.